Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasah bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binnar. Wa bisanadil muttasili qala Syekhul Imamul Muallifu Kitabus Siyami, ai hadza kitabun bi bayani siyami. Inilah satu kitab di dalam menjelaskan tentang puasa. Ta'rifus shaumi, adapun pengertian puasa ditinjau lughatan secara bahasa, yaitu mutlaqul imsaki, artinya semua menahan. Mutlaqul imsaki, umumnya menahan. Secara bahasa, puasa itu adalah secara ditinjau secara bahasanya, setiap orang mengatakan puasa, maksudnya adalah apa saja yang menahan itu namanya puasa. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryamah, sebagian daripada makna puasa umum adalah apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, diriwayatkan di dalam Quran, yaitu kepada Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam berkata, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyan. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Sayyidatina Maryam, inni nazaltu lirrahman, sesungguhnya aku ini nazartu, bersumpah berjanji aku lirrahman, kepada Tuhan yang Maha Penyayang, sauman, akan saum. Maksudnya adalah falan ukallimal yauma insiyan, maka tidak akan pernah aku berbincang-bincang al yauma, di hari ini, insian, kepada seorang manusia pun. Maka puasa yang dimaksud Sayyidatina Maryam adalah puasa diam, enggak ngomong. Ai nazartu imsakan anil kalam, tegasnya in nazartu, aku bersumpah, imsakan, akan menahan, anil kalami, dari perkataan. Wa minhu, dan sebagian daripada makna puasa umum adalah qaulus syair, ada kiai penyair, yasipul markata, di dalam ia mensifati sebuah kendaraan perang, kuda maksudnya. Khailun siyamun wa khailun ghairu saimatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Khailun siyamun, kuda yang siam, kuda juga siam ya, tapi siamnya kuda beda. Wa khailun ghairu shaimatin, dan ada kuda lainnya ghairu shaimatin, tidak shaim. Tahtal ajaji, yang puasa itu berada di bawah debu-debu. Sedangkan wa ukhra ta'lukul lujuma, yang lainnya yang tidak puasa adalah dia sedang sedang mengkibas-kibaskan tali kekang. Yang dimaksud berarti ada kuda yang dicangcang, ada kuda yang kagak dicangcang. Jadi nyancang itu makna bahasanya juga siam. Sedangkan menurut syariat agama kita sekalian, bapak-bapak jamaah sekalian, yang dimaksud syariatnya puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dimulai sejak terbit fajar, ila ghurubi samsi, sampai terbenamnya matahari, dari subuh sampai maghrib. Biniyatin maksusatin, dengan dilakukan niat tertentu.
Jadi nahannya dari subuh sampai maghrib cuman ada niatnya. Makanya siapa yang berpuasa hanya menahan lapar haus dari subuh sampai maghrib tapi tidak berbekal niat, maka puasanya tidak sah. Maka di sini digarisbawahi mesti ada niatnya. Adapun al aslu fihi, asal dari syariat berpuasa, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 83, Allah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai seru sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib atasmu berpuasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang sebelum kamu, alal ladzina, atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini bukan puasa pertama kali dilakukan oleh kita, Pak. Umat-umat sebelumnya juga bisa diperintahkan puasa. Cuman bedanya umat-umat sebelumnya puasa Ramadannya kagak kuat. Puasa Ramadannya enggak kuat, maka mereka alihkan puasa Ramadan di bulan Robe, di bulan adem. Karena Ramadan panas juga kagak kuat. Makanya orang Ulu Jami sampai kuat puasa sebulan penuh, hebat itu, ngalahin orang Arab. Ya, orang Arab badannya doang gede gitu, puasa aja lemes dia. Makanya dia berpuasa di bulan Robe, di bulan adem. Cuman dia menambah bilangan puasanya enggak 30 hari, jadi double 2 bulan. Nah sekarang Bapak mau puasa besok apa puasa bulan Robe? Bulan Robe itu bulan Maulid. Bulan Robe itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu rada adem memang. Kalau besok yang kagak mau puasa karena kepanasan, kagak kuat, suruh pindah puasa aja bulan, tapi 2 bulan. Ya gitulah. Jadi akhirnya mereka memang juga diperintahkan juga, bukan pertama kali kita yang berpuasa, bukan. Sebelumnya juga pada puasa. Jadi tidak ada alasan kita nggak berpuasa, karena umat-umat dahulu juga diperintahkan puasa. Syahrul Ramadan. Nah, kemudian waktu fardihi, adapun waktu kewajiban, waktu diwajibkannya puasa Ramadan bagi umat Nabi, ya, bukan umat-umat sebelumnya. Urido bisanati saniyati, diwajibkannya puasa bisanati saniyah, yaitu di tahun kedua minal hijrah, daripada hijrahnya Nabi. Jadi tahun kedua hijriah. Di sahri Sya'ban, bertepatan di bulan Sya'ban mulai diwajibkan, kemudian dilaksanakannya bulan Faqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat, sepanjang umurnya sungguh Rasulullah telah melaksanakan puasa sebanyak tis'a Ramadanat, yaitu 9 kali puasa, 9 kali Ramadan Nabi melaksanakan. Kullaha nawaqisun, kullaha nawaqis, seluruh Ramadan yang Nabi jalankan semuanya bilangannya adalah kurang dari sebulan. Aitis atun wa isrina yauman, yaitu aitis atun wa isrina yauman, jumlahnya 29 hari. Jadi Nabi itu 9 tahun yang semua dia puasain itu 29 hari, illa wahidan fakamilun, kecuali cuma satu yang 30 hari. Maka tidak heran biasanya, Pak, biasanya nih ya, karena emang nabinya itu muasain Ramadan 9 kali, yang 8 kali 29, hanya satu yang 30 hari. Biasanya bulan ngikut dia, biasanya ya. Jadi yang sering itu bulan Ramadan cuma 29 hari, jarang yang sampai 30 hari. Maka terkadang ulama itu berkaitan dengan hadis ini, dia nentuin Ramadan 29 doang. Ada ulama yang begitu, ya. Kira-kira saya tawarin sama Bapak, kalau Ramadan pilihannya 29 sama 30, Bapak milih yang mana? 29.
Pasti 22. RW ya? Dipimpin oleh Pak RW. Biar cepat-cepat lebaran ya. Jadi memang tergantung gitu, karena riwayat kehidupan Nabi memuasakan Ramadan 9 kali, yang 8 nawakis, bilangannya kurang, yaitu hanya 29. Fadilatus saumi, bermula inilah keutamaan berpuasa ya. Syahrul Ramadan huwa as-syahrut tasi'. Adapun bulan Ramadan itu berada pada as-syahrut tasi'u, yaitu bulan ke-9 minasyuhuril arabiyah, daripada bulan-bulan Arab, bukan bulan-bulan Masih. Al-Masih bukan bulan-bulan orang Iran. Orang Iran tuh bangsa-bangsa itu tuh Masih. Wa huwa afdhalus syuhur. Adapun bulan Ramadan itu adalah paling utama-utamanya bulan. Wa sumiya Ramadhana kila, dan disebut bulan itu sebagai Ramadan. Kila dikatakan orang li'annahu, karena sesungguhnya Ramadan itu indama wadu'al Arab, sesungguhnya ketika bangsa Arab itu asma as-suhur, wadu asma as-suhur, dia ingin membuat nama-nama bulan. Ini bulan-bulan apa enaknya ya dinamain gitu. Pertama kali bulan itu dinamakan, ingin dia menamakan sebuah bulan, maka wafaqo hadza syahru siddatal harra. Kebetulan Ramadan itu pada saat musimnya musim siddatal harri, yaitu musim yang sangat panas. Fasammuhu Ramadhana, maka mereka menanyakan Ramadan. Ramadan itu asli bahasa Arab yang artinya adalah panasnya kebangetan. Kebangetan panasnya luar biasa. Makanya mereka katakan Ramadan, 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 Ramadan. Mir ramdoi diambil dari masdar ramdoi, ramdo, dari kata-kata ramdo. Ai siddatil harri, tegasnya makna ramdo itu adalah sangat panas. Wakila, dan dikatakan orang lain, orang juga li'annahu yarmiduz zunub, karena di bulan itulah secara di bulan itulah ada keutamaan dibakarnya dosa-dosa. Ayahrikuha, yaitu dibakarnya dosa. Bulan pembakaran dosa, karena terkait dengan suhunya yang panas. Fadilatus saumi, bermula inilah keutamaan puasa. Al ayatu wal ahaditsu katsiratun bizalika. Pendukung ayat mengenai keutamaan puasa dan hadis-hadisnya jumlahnya banyak. Wa minha, dan di antara lain qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslabtum bil ayamil khaliyah. Itu terdapat di dalam surah Al-Haqqah ya. Dikatakan bahwa Allah SWT berfirman, kulu washrabu, kali ini makanlah olehmu, washrabu, dan minumlah olehmu sekalian, hani'an, dengan sedap, dengan enak, bima aslabtum fil ayamil khaliyah, sebab waktu yang kalian telah lalui, fil ayamil khaliyah, di hari-hari al khaliyah, yang sepi dari makanan, sepi dari minuman. Al-Imam Waqi', guru daripada Imam Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Al-Imam Waqi', yaitu guru daripada Imam Syafi'i ya, beliau mengartikan al-ayyamul khaliyah, hari-hari yang sepi dari makanan, dari maksudnya hari berpuasa. Nah, itulah makna saum. Wa qawluhu was-shaimina was-shaimat, Allah firmankan orang-orang yang berpuasa laki-laki, was-shaimat, dan orang-orang perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan orang laki-laki yang mampu menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, dan wanita-wanita yang memelihara kemaluannya, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, dan orang-orang yang senantiasa berzikir, banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan pada mereka maghfiratan, yaitu ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Itu keutamaan orang yang puasa.
Wa fil hadisil qudsi, dan di dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, nahu bahwasanya Allah ta'ala qala, berfirman dia, kullu hasanat bi asri amsalihah. Kata Allah ta'ala, tiap-tiap hasanah, amal kebaikan seseorang, bi asri amsalihah, dibalas 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'bin, sampai kepada 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa, wa huwa li wa ana ajzi bihi, sedangkan puasa itu adalah pahalanya aku bagi diriku, wa ana ajzi bihi, puasa itu buat aku dan aku pun adalah aku ajzi bihi, yang akan membalasnya. Jadi kalau puasa mah bilangan pahalanya, balasan pahalanya nggak terhitung tuh. Karena puasa itu hanya untuk Allah. Puasa itu karena Allah, Pak. Karena itu yang tahu puasa hanya kita sama Allah. Orang lain nyaris kagak tahu kalau kita puasa. Kalau Bapak umpamanya coba-coba kalau lagi wudhu zuhur kekemur, ditelan satu, yang dua dilepein. Kira-kira yang di samping tahu nggak, Pak? Nggak tahu kan? Coba kalau setiap sholat zuhur telan, asar telan, kenyang nggak kira-kira? Yang itu kita nggak tahu ini di samping. Bahkan Bapak makan sepiring diam-diam, keluar dari warung, keluar dari rumah, pura-pura lemes, ya kan? Ngelepeh mulu, ngeludah mulu. Orang kira-kira kalau Bapak ditanya kita bilang puasa, percaya nggak, Pak? Percaya tuh kan, itu tandanya puasa memang diperuntukkan hanya kepada Allah. Allah lah yang tahu kita puasa dan orang yang berpuasa sendiri. Wafil hadisi, dan di dalam hadis Nabi bersabda, man shoma yauman fisabilillah, siapa orang yang berpuasa sehari saja fisabilillah, asalkan dia berpuasa dengan perjuangan, dengan niat ihtisaban, karena semata-mata mengharap balasan dari Allah saja, ba'adallahu minhu, maka Allah akan jauhkan darinya, orang yang berpuasa fisabilillah, jahannama, akan neraka jahannam, masirata mi'ati amin, yaitu perjalanan kaki selama 100 tahun. 100 tahun kira-kira jarak kemana nih ya Pak? Kalau 40 hari 40 malam aja jalan dari sini lebih kurang ke Semarang. Itu namanya marhalatain. Perjalanan 2 marhalah. Bukan ya. Perjalanan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj nih. Isra Mi'raj itu Nabi jalan dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan lebih kurang jaraknya 500 km, lebih kurang 500 km, lebih sedikit. Itu kalau ditanya orang, yaitu perjalanan 40 hari 40 malam berjalan kaki atau naik onta pada saat itu. 40 hari 40 malam baru sampai dari sini ke Semarang, Jakarta Semarang kalau jalan kaki. Lah itu perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu baru 40 hari. Dari sini ke, kalau 100 tahun kira-kira, makanya kan, anda alangkah bahagianya orang yang bisa puasa Pak besok Ramadan, dengan niatnya, dengan puasa gayanya sabilil. Sabilillah itu artinya puasanya itu dengan puasa yang betul-betul berjuang, ya. Puasanya berjuang, yang ngaji, ya baca Quran, ya zikir, sholat sunnah, perang. Bukan puasanya tidur. Ada yang puasa tidur ya? Itu malam begadang, bangunin sahur, habis subuh tidur, bangun zuhur, ya kan? Ngantuk tidur lagi, bangun asar tidur lagi, bangun. Ada orang perang tiduran Pak. Maka yang begini nih kira-kira dapat nggak Ustadz yang mendapatkan keutamaan dijauhkan api jahanam dari tubuhnya sejauh 100 hari perjalanan kaki.
100 tahun, 100 tahun perjalanan kaki. Maka sungguhlah orang itu berbahagia dengan karunia dapat berpuasa, tapi puasanya sabilillah. Puasanya kalau subuh nggak bangun, nggak bangun, agak tidur, ya kan? Baca Quran, sholat Isra. Masa sebulan kagak bisa begitu, Pak? Ntar habis Lebaran lain lagi, balik lagi, ya kan? Asal sebulan penuh aja, karena kita udah punya modal namanya buat jauh dari api neraka jahanam. Nah, itu keutamaan. Wafil hadithi aidan, dan di dalam hadis yang lain, lisoim farhatani, bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, dia akan mendapatkan sungguh kebahagiaan di waktu berbuka, senang. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, dan ketika nanti mangkanu yarju liqa rabbi falyamal salih, siapa orang yang ia punya harapan ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan saleh, maka modal ketemu Allah dengan amal, sungguh dia bergembira karena punya amal yang namanya amal puasa ketika bertemu dengan Allah. Wabil hadithi, dan kadzalik, dan dalam hadis juga demikian, somtu shaim tasbihun, diamnya orang yang berpuasa adalah pahala tasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya ibadah. Wa du'a, ngeri juga nih. Wa du'ahu mustajabun, dan doa-doanya dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya dilipat gandakan. Ya, disebutkan saking keutamaan orang yang sedang berpuasa, diamnya tasbih. Daripada gua ngomong ngaco, maki-maki orang, mendingan diamnya itu jadi tasbih. Karena diamnya nggak ada yang ngajak ngobrol, gua diem aja, nggak ada temennya, nggak jadi tasbih, Pak. Tasbih itu manakala dia bisa mengendalikan, yaitu daripada perkataan malah yakni, yang kagak ada guna. Kalau dagang mah dagang aja, Pak. Bang, ini berapa duit? Ya biasa aja ngomongnya, jangan mentang-mentang puasa diam aja. Maaf Mbak, saya lagi puasa. Ya kacau gini ya. Kemudian tidurnya ibadah. Tidur yang gimana? Yang ibadah. Tidur daripada dosa, ngeliat TV, waduh iklannya kacau ini. Kalau ikan kurma, iklan sarung mah nggak apa-apa, iklan sabun yang repot. Betul kan? Daripada nonton TV, puasa ngeliat HP mu, ya Allah lagi puasa ini gua. Matiin HP, tidur. Habis kalau gua melek pengennya ngeliat HP aja. Tuh tidurnya itu yang ibadah, Pak. Kalau dengan alasan tidur ibadah dari subuh bangun, kacau gitu. Kan katanya tidur ibadah, iya, tapi kira-kira dong tidur dari subuh sampai zuhur mau bilang itu ibadah. Enggak, jadi ibadah tak kala tarkumala, yakni yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau lebih-lebih menghindari maksiat. Adapun ahkamus shaum, beberapa hukum puasa. Hukum puasa berkembang tuh, yang tadinya tidak hanya satu, yaitu ada 4: wujub, nadab, karohah, hurmah. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, dan ada kalanya hukumnya haram. Adapun puasa yang wajib, wa yakunu zalika bi sittati halatin. Puasa wajib terdapat dalam 6 keadaan, 6 tingkah, 6 keadaan. Yang pertama adalah saumul Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Saumul qada, puasa membayar hutang puasa wajib itu. Wajib ya. Ada yang bilang kan katanya ganti puasa kagak. Ada yang berpendapat kagak wajib ganti puasa, udah lewat melewat aja, begitu katanya. Ini mah namanya ngomong orang terminal. Orang apa, Pak? Kalau udah kehabisan bis ya udah, bisnya udah lewat, ya kan? Enggak, puasa mengganti puasa yang terlewat, hukumnya adalah jangan didiemin, Pak. Ya, itu gua kagak puasa, lagi zaman gua ngayap mulu. Ya lagi bulan puasa naik gunung,
Ada yang lagi bulan puasa naik. Maksud saya gunungnya pre dulu ngapa? Lagi puasa. Gunung juga puasa kayaknya itu. Ya gunungnya aja puasa, masa yang naiknya ke puasa? Gara-gara naik gunung ya ke puasa. Ya. Berhenti dulu ya. Nah, hitung tuh beberapa puasa yang terlewat ya, wajib di. Kemudian saumul kafarat, puasa kafarat ya, seperti kakafaratil jima Ramadan, kakafaratil zihar ya, yang mengatakan pantatmu sama dengan pantat ibuku, itu namanya jihad. Ya, ada hukum jihad. Neng, kok body lu sama membody emak gua, itu jadi jihad, Pak. Atau tapi kalau ngomong begini enggak nih, ngomong begini, Neng, tai lalat lu sama tai lalat emak gua dah. Enggak, kalau tai lalat mah enggak, karena tai lalat itu bukan madun atau syahwat, bukan tempat yang disahwat. Kalau ngomong tempat yang di sekitar syahwat itu menyerupai ibu, jadi jihad. Ada kafaratul jihad, nanti ada puasanya tuh ya. Nah, dianggap tuh bagian daripada zihar, menjinahi orang tua, itu bahasa artinya tuh. Lalu kalau manggil bunda sama manggil ayah, manggil bunda sama manggil apa? Ayah. Jadi bapak manggil bininya bunda maksudnya. Itu gimana hukumnya? Sebagian ulama menyatakan makruh pemanggilan bunda kepada istri atau ayah kepada kepada, kan main bunda-bunda nama ayah-ayahan ya, atau manggil abi sama umian kan, bibi makruh, atau dek kakak, ada yang begitu ya? Ada nggak Pak? Ini bapak bingung manggilnya apa nama bininya ya? Mendingan manggilnya ya yang beb. Nah, itu. Yang ya. Kalau yang nggak makruh nggak. Pak RW manggilnya gimana? Kalau manggil namanya gimana? Woi, songong. Kurang mahaban namanya Pak RW. Kalau begitu kurang mawadah. Manggil namanya siapa namanya ya? Ya, Din, mat. Nggak bagus. Nggak ada rasa mawadah, ya kan? Manggilnya yang beb. Bisa nggak Pak manggil yang? Bibi, Habibah. Ya itu tuh, karena ada zihar namanya, ada babu zihar. Bab mengatakan pundakmu sama dengan pundak ibuku. Jadilah dia cerai, jihad. Bukan cerai, maksudnya terjadilah dia orang melakukan, dihukumi seperti perzinahan, maka dia mesti kafarat, terus kafarat puasa. Ya, as-shaum fil haji wal umroh badalan anidzabhi fil fidyah. Kemudian ada yang meninggalkan daripada ketentuan rukun haji ya. Kalau wajib haji mah nggak bisa ditinggalin, ngulang lagi hajinya. Makanya Arafah itu, al-hajju Arafah, orang kalau di Arafah lagi ngap-ngapan juga bawa ke sono pakai ambulan. Betul kan? Karena wajib haji mah nggak bisa ditinggal. Kalau nggak sampai Arafah, besok kudu balik lagi haji lagi. Repot ya. Kalau rukun haji kalau sia ditinggal nanti membayar apa yang namanya dam atau fidyah. Misalkan dia nggak mau bayar, berarti dia puasa 7 hari, sab'atu ayam. Il haji wa sab'atun idza rajatum. Kalimatnya gitu. Wajib tuh puasanya. As-shaumu fil istisqa idza amara hakim. Kalau raja atau pihak penguasa bilang ini kita kekeringan, pada puasa dulu biar ntar turun hujan, maka wajib puasanya. Kemudian saumun nazar, puasa karena berjanji. Karena kita menggantungkan hajat, kalau tanah saya laku, kalau badan saya sehat, kalau saya hari ini tahun ini bisa haji, ya kan?
maka saya berjanji mau puasa 3 hari. Wajiblah 3 hari puasa. Ya, wallahu alam. Demikian Pak sekalian. Cukup Pak? Kanan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa anna ya karim. Ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah sirril Fatihah mu'jizatil Fatihah wa bihaqqi man qara'al Fatihah wa bihaqqi sa'ilina bil Fatihah nas'aluka ya Allah ya man anzalal Fatihah an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina.